Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, dan tetap menjadi anak yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, bersama lagi dengan Pak Guru. Kali ini Pak Guru akan memberikan penjelasan tentang kisi-kisi soal ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang insya Allah akan dilaksanakan pekan depan. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, tidak ada salahnya bila anak-anak bisa mengklik like, subscribe bagi yang belum, dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pembahasan kisi-kisi soal ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Soal yang pertama diambilkan dari materi kelas 1 semester 1, yaitu Quran Surah Al-Fatihah. Di sini akan disajikan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak memilih perilaku yang sesuai dengan pesan pokok dalam Quran Surah Al-Fatihah itu, seperti perilaku kasih sayang, taat kepada Allah, dan memohon kepada Allah SWT. Jadi anak-anak harus belajar tentang pesan dalam surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian soal nomor 2, materi kelas 2 semester 2, yaitu tentang Quran surah Al-Asr. Di dalam soal ini insya Allah anak-anak akan mendapatkan soal tentang ayat di dalam surah Al-Asr dan menemukan pesan pokok yang ada di dalam soal tersebut. Jadi umpama soalnya tentang Quran surah Al-Asr ayat kedua, berarti anak-anak mencari jawaban yang ada hubungannya dengan ayat kedua tersebut. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Kelas 3 semester 2 tentang Quran surah Al-Kautsar. Materi Quran surah Al-Kautsar. Dalam soal nomor 3 ini akan disajikan ayat dari surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar itu ada 3 ayat anak-anak yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dhainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari 3 ayat itu akan dipilih salah satu ayat, kemudian peserta didik menentukan makna atau arti dari ayat tersebut. Jadi anak-anak harus menghafalkan arti surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4, yaitu materi kelas 4 semester 1 tentang Quran surah Al-Falaq. Pada soal nomor 4, anak-anak akan disajikan arti dari ayat salah satu Quran surah Al-Falaq. Kemudian kalian akan menentukan ayat itu ayat keberapa dan bunyi bacaannya apa. Gitu ya anak-anak ya. Jadi peserta didik dapat menentukan ayat yang sesuai dengan tepat. Kemudian soal nomor yang kelima, materi kelas 5 semester 2 tentang Quran surah Al-Ma'un. Dalam soalnya akan disajikan beberapa perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan makna Quran surah Al-Ma'un. Jadi kalau Quran surah Al-Ma'un itu menjelaskan apa ya anak-anak? Ya betul, menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama, seperti menghardik anak yatim, enggan memberi makan fakir miskin, lalai sholatnya, berbuat riya, dan sebagainya. Jadi di dalam soal nomor 5 itu
ada beberapa perilaku, kemudian kalian nanti menentukan perilaku yang sesuai dengan Quran surah Al-Ma'un apa saja. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan soal nomor 6. Soal nomor 6 ini diambilkan dari materi kelas 5 semester 1, yaitu Quran surah At-Tin. Dalam Quran surah At-Tin ini, soal yang akan disajikan adalah ilustrasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat memberikan solusinya terhadap permasalahan tersebut berdasarkan makna Quran surah At-Tin dengan tepat. Kemudian soal nomor 7 diambilkan dari materi kelas 6 semester 1, yaitu tentang Quran surah Al-Kafirun. Di dalam soalnya akan disajikan satu ayat Quran surah Al-Kafirun. Kemudian peserta didik dapat mengimplementasikan makna Quran surah Al-Kafirun itu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Contoh, katakanlah kita ambil ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi perilaku yang sesuai dalam kehidupan beragama apa itu? Begitu ya anak-anak. Soal nomor 8. Materi kelas 2 semester 2, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Qudus. Dalam soalnya akan disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qudus. Jadi, ada beberapa perilaku yang akan dicontohkan di soal tersebut. Kemudian kalian nanti akan menentukan perilaku yang sesuai dengan Al-Qudus. Jadi anak-anak harus tahu Al-Qudus itu artinya apa. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari kita memahami makna Al-Qudus itu apa. Soal nomor 9 diambilkan dari materi kelas 3 semester 1, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Di sini akan disajikan deskripsi tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Kemudian peserta didik dapat menentukan Asmaul Husna yang sesuai deskripsi tersebut dengan benar. Jadi ini sangat mudah sekali anak-anak. Deskripsi itu tentang apa kemudian ditentukan. Pembahasannya kan tentang Al-Wahhab. Jadi ya jawabannya nanti dicari yang Al-Wahhab. Kemudian kita masuk ke soal nomor 10. Materi kelas 4 semester 1, yaitu memahami Asmaul Husna Al-Azim. Indikatornya adalah akan disajikan beberapa pernyataan tentang sikap seseorang. Kemudian kalian nanti memilih perilaku yang tepat sesuai dengan memahami makna Asmaul Husna Al-Azim itu apa. Al-Azim itu Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Kita lanjutkan soal nomor 11 anak-anak. Kelas 5 semester 1. Materinya juga Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dalam soalnya akan disajikan tabel Asmaul Husna dan artinya. Jadi ada Asmaul Husna, kemudian ada artinya. Kira-kira yang tepat dengan artinya itu apa? Berarti anak-anak harus menghafalkan. Al-Mumit itu artinya apa? Al-Hayyu artinya apa? Al-Qayyum artinya apa? Dan Al-Ahad artinya apa? Kita masuk ke nomor 12. Materi kelas 4 semester 2, yaitu iman kepada para malaikat Allah. Dalam soalnya akan disajikan deskripsi tentang kejadian alam dalam kehidupan. Kemudian peserta didik dapat menemukan nama malaikat sesuai deskripsi tersebut dengan benar. Jadi akan ada sebuah deskripsi tentang salah satu dari malaikat 10 itu. Kemudian kalian nanti menemukan nama malaikat yang sesuai dengan deskripsi itu. Berarti anak-anak harus tahu tugas-tugasnya para malaikat. Ketika anak-anak tahu tugasnya, dengan soal seperti ini pasti bisa mengerjakan. Kita lanjutkan ke nomor
13 diambilkan dari materi kelas 5 semester 2, yaitu tentang nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dalam soalnya kira-kira akan disajikan seperti ini anak-anak. Ada sebuah paragraf tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Kemudian kalian nanti menentukan Rasul yang tergolong Rasul Ulul Azmi itu siapa saja. Berarti kalian harus tahu ada berapa Rasul Ulul Azmi, siapakah Rasul Ulul Azmi itu. Rasul Ulul Azmi ada 5 yang sering disingkat dengan Nimim: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Jadi anak harus tahu 5 Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Diambilkan dari materi kelas 5 semester 1, yaitu Asmaul Husna As-Somad. Dalam soalnya akan disajikan narasi tentang pengertian Asmaul Husna As-Somad. Jadi nanti ada pengertian tentang As-Somad itu. Kemudian peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku yang sesuai dengan As-Somad tersebut. As-Somad itu kan artinya Allah tempat memohon, Allah tempat meminta, ya kan? Jadi nanti narasinya yang sesuai dengan jawabannya itu apa? Kita lanjutkan ke soal nomor 15. Diambilkan dari materi kelas 6 semester 1, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Dalam soalnya akan disajikan tabel berisi hikmah rukun iman anak-anak. Kemudian kalian dapat menemukan hikmah beriman kepada hari akhir itu apa saja. Berarti kalian harus mempersiapkan, harus belajar. Di antaranya adalah kita harus menjauhkan diri dari segala hal yang buruk. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Diambilkan dari materi kelas 6 semester 2, yaitu beriman kepada qadha dan qadar. Dalam soalnya insya Allah nanti akan disajikan beberapa hikmah rukun iman. Kemudian kalian nanti membedakan hikmah beriman kepada qadha atau qadar dengan tepat. Jadi nanti anak-anak mencari yang ada hubungannya dengan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Kita lanjutkan ke soal nomor 17, materi kelas 2 semester 1, yaitu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam soalnya akan disajikan hadis tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku hidup bersih dan sehat dengan benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 18, materi kelas 3 semester 1, yaitu perilaku tawadhu. Dalam soalnya nanti akan disajikan deskripsi tentang perilaku tawadhu. Kemudian kalian dapat mengimplementasikan perilaku tawadhu itu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tawadhu itu apa anak-anak? Tawadhu adalah perilaku sederhana, rendah hati. Kita lanjutkan soal nomor 19. Diambilkan dari materi kelas 4 semester 1, yaitu perilaku amanah. Dalam soalnya akan disajikan deskripsi tentang perilaku amanah. Kemudian kalian nanti memberikan contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Di situ nanti ada pilihannya yang sesuai dengan perilaku amanah di dalam kehidupan sehari-hari. Amanah itu apa anak-anak? Amanah adalah perilaku dapat dipercaya. Kita lanjutkan ke nomor 20. Diambilkan dari materi kelas 4 semester 2, yaitu manfaat gemar membaca. Dalam soalnya nanti insya Allah akan disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat gemar membaca dengan tepat. Jadi ada beberapa pernyataan, kemudian nanti kalian menjelaskan manfaat gemar membaca dengan tepat itu apa saja. Manfaatnya apa saja. Jadi anak-anak harus tahu manfaat
membaca, seperti memperoleh informasi, menambah pengetahuan, ya kan? Itu semua manfaat dari membaca. Kita lanjutkan nomor 21. Diambilkan dari materi kelas 4 semester 1, yaitu perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dalam soalnya, insya Allah akan disajikan tabel perilaku jujur. Kemudian, kalian dapat mengklasifikasikan penerapan makna kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi pada tabel tersebut, nanti akan diberikan beberapa contoh. Kemudian kalian nanti mencari contoh. Kemudian kalian nanti mencari beberapa sikap jujur yang ada di tabel tersebut. Yang benar yang mana? Begitu anak-anak. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Materi dari kelas 5 semester 1, yaitu hormat kepada orang tua. Dalam soalnya akan disajikan beberapa pernyataan. Kemudian kalian nanti menentukan makna perilaku hormat kepada orang tua dengan tepat. Jadi ada beberapa pernyataan, mungkin 1-5 pernyataan. Kemudian kalian mencari yang berhubungan dengan perilaku hormat kepada orang tua. Begitu anak-anak. Jadi dari beberapa pernyataan itu ada sebagian yang merupakan perilaku hormat kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan soal nomor 23. Materi dari kelas 5 semester 1, yaitu perilaku saling menghargai sesama manusia. Dalam soalnya akan disajikan gambar. Kemudian peserta didik dapat menemukan makna perilaku saling menghargai sesama manusia dengan tepat. Nomor 24. Diambilkan dari materi kelas 6 semester 2, yaitu sikap toleran atau sikap simpatik. Dalam soalnya akan disajikan tabel pernyataan. Kemudian peserta didik dapat memilih perilaku saling menghargai sesama manusia dengan benar. Capek ya anak-anak ya? Ya, tidak apa-apa. Demi anak-anak untuk bisa belajar, untuk bisa menyiapkan ujian sekolah dengan baik. Pak Guru siapkan, Pak Guru bantu untuk membahas kisi-kisi soal ujian sekolah tahun ini. Anak-anak juga harus serius untuk mempelajarinya. Dan insya Allah tidak akan keluar dari kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru anak-anak. Paham ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Diambilkan dari materi kelas 6 semester 2, yaitu sikap toleransi atau sikap simpatik terhadap sesama. Di dalam soalnya akan disajikan beberapa pernyataan. Kemudian kalian nanti memilih sikap toleran dengan benar. Anak-anak sudah tahu ya sikap toleran itu? Ya, itu materi kelas 6. Jadi nanti akan ada beberapa pernyataan. Dari beberapa pernyataan itu biasanya 1-5 pernyataan. Kemudian anak-anak menunjukkan perilaku toleransi beragama itu pada nomor berapa. Gitu anak-anak. Kita lanjutkan ke soal nomor 26. Diambilkan dari materi kelas 1 semester 1 tentang tata cara bersuci. Di dalam soalnya akan disajikan narasi tata cara bersuci. Kemudian peserta didik dapat menentukan alat yang dapat digunakan untuk bersuci itu dengan benar. Kalau wudhu berarti alatnya adalah air. Kalau tayamum debu, ya kan? Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Materi kelas 2 semester 2, yaitu tata cara sholat dan bacaannya. Dalam soalnya akan disajikan gambar gerakan sholat. Kemudian peserta didik dapat menentukan bacaan gerakan sholat tersebut. Jadi ketika gerakannya rukuk, berarti menentukan bacaan rukuknya itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Begitu. Ketika gambarnya sujud, berarti kita memilih doa sujudnya.
Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seperti itu. I'tidal berarti kita mencari bacaan i'tidalnya itu. Paham ya anak-anak ya? Pintar. Kita lanjutkan ke soal nomor 28. Diambilkan dari materi kelas 3 semester 2, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Soalnya insya Allah akan disajikan tabel yang berisi tentang macam-macam zikir atau doa. Kemudian peserta didik dapat menemukan bacaan zikir atau doa setelah sholat dengan benar. Jadi nanti akan ada tabel, beberapa tabel tentang zikir dan doa itu. Kemudian perintahnya bisa menyuruh untuk menyebutkan bacaan zikirnya atau menyebutkan bacaan doanya. Jadi kalau zikirnya ya biasanya kita membaca subhanallah, 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 astagfirullah, 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 ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu semuanya tentang bacaan zikir. Kalau doa ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu contoh doa. Jadi tabelnya itu apa saja nanti dipilih. Gitu ya anak-anak ya. Pintar. Kita lanjutkan ke soal nomor 29. Materi kelas 3 semester 1, yaitu tentang hikmah ibadah sholat. Di dalam soalnya nanti insya Allah akan disajikan ilustrasi tentang kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menentukan hikmah ibadah sholat sesuai dengan ilustrasi tersebut. Kita lanjutkan soal nomor 30. Diambilkan dari materi kelas 4 semester 1, yaitu tentang tata cara bersuci dari hadas kecil. Soalnya akan disajikan beberapa gambar tata cara berwudu. Ada gambar tata cara berwudu anak-anak. Kemudian peserta didik itu membedakan antara fardunya wudu atau rukunnya wudu dengan sunnahnya wudu. Jadi kalau rukunnya wudu itu kan membasuh muka, membasuh tangan, niat, membasuh kaki, tertib, itu rukun wudu atau fardunya wudu. Kemudian sunnahnya apa? Kumur-kumur, ya, menghirup air, kemudian mengusap telinga, itu sunnahnya. Jadi nanti anak-anak akan mencari yang rukun mana, yang sunnah mana. Kalau perintahnya disuruh mencari yang rukun, berarti nanti anak-anak mencari rukun wudunya apa saja, nomor berapa saja. Gitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan soal nomor 31. Materi kelas 5 semester 1, yaitu hikmah berpuasa. Dalam soalnya akan disajikan ilustrasi tentang aktivitas di bulan Ramadan. Jadi dalam soalnya itu nanti akan ada ilustrasi. Puasa adalah menahan lapar dan haus. Dalam puasa kita harus menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, dan sebagainya. Kemudian dari ilustrasi itu, anak-anak nanti mencari hikmah puasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. Kita lanjutkan soal nomor 32. Materi kelas 6 semester 2, yaitu tentang bersedekah. Dalam soalnya akan disajikan beberapa pernyataan. Kemudian peserta didik dapat memilih hikmah sedekah dengan benar. Anak-anak, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Materi kelas 1 semester 1, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Dalam soalnya akan disajikan penggalan kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian peserta didik dapat menentukan nama Nabi yang sesuai dengan kisah tersebut. Sangat mudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan soal nomor 34. Diambilkan dari materi kelas 3 semester 1, yaitu kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam soalnya akan disajikan beberapa pernyataan keteladanan para nabi. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan sikap yang sesuai dengan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Ismail alaihissalam.
Jadi nanti soalnya seperti ini anak-anak. Ada sebuah pernyataan, katakanlah 4 pernyataan atau 5 pernyataan. Kemudian pernyataan tersebut yang sesuai dengan keteladanan Nabi Ibrahim itu apa saja? Yang sesuai dengan keteladanan Nabi Ismail itu apa saja? Yang jelas perintahnya nanti apakah disuruh mencari keteladanan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Kita lanjutkan soal nomor 35. Diambilkan dari materi kelas 4 semester 1, yaitu kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dalam soalnya akan disajikan penggalan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan keteladanan Nabi Ayub dengan benar. Anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 36. Diambilkan dari materi kelas 4 semester 2, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Nanti dalam soalnya itu akan disajikan narasi sebuah cerita. Salah satu kisah Wali Songo. Kemudian peserta didik dapat mengimplementasikan keteladanan Wali Songo tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya anak-anak ya? Anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 37. Diambilkan dari materi kelas 5 semester 2, yaitu kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Dalam soalnya nanti akan disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari. Perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menghubungkan perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Nabi Daud dengan benar. Kita lanjutkan soal nomor 38. Diambilkan dari materi kelas 6 semester 1, yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dalam soalnya akan disajikan narasi tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kemudian peserta didik dapat menemukan sikap keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jadi ada sebuah narasi, kemudian nanti anak-anak itu menemukan sikap keteladanan dari Nabi Muhammad yang ada di narasi itu apa? Apa mungkin keteladanan perilaku jujur, santun, bijaksana, dermawan, pemaaf atau sebagainya yang ada hubungannya yang sesuai dengan narasi pada soal tersebut. Paham ya anak-anak ya? Pintar. Kita lanjutkan soal nomor 39. Diambilkan dari materi kelas 6 semester 1, yaitu kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kita sering dengar, para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW dengan istilah Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Nanti akan ada narasi tentang kisah keteladanan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari kisah tersebut, peserta didik dapat menemukan keteladanan yang sesuai dengan narasi itu apa. Katakanlah kalau di situ menjelaskan tentang sahabat Utsman bin Affan. Nah, di dalamnya itu nanti narasinya seperti apa, kemudian kita tarik kesimpulan sikap yang sesuai dengan narasi tersebut itu apa. Begitu anak-anak. Insya Allah mudah. Asal kalian tidak malas untuk membaca soalnya. Kalian harus memahami soalnya. Kalian harus fokus pada perintah atau yang diinginkan dari soal tersebut. Insya Allah nanti akan mudah mengerjakannya. Apalagi anak-anak dapat penjelasan kisi-kisi dari Pak Guru ini. Insya Allah menambah bahan untuk belajar, menambah kesiapan anak-anak untuk mengerjakan soal ujian sekolah. Kita lanjutkan soal terakhir di pilihan ganda, yaitu nomor 40. Diambilkan dari materi kelas 6 semester 2, yaitu kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Dalam soalnya akan disajikan narasi tentang kisah perjuangan Ashabul Kahfi. Kemudian peserta didik dapat memilih keteladanan Ashabul Kahfi dalam kisah tersebut, dalam narasi tersebut dengan benar. Paham ya anak-anak? Oke, terima kasih. Kalian tetap semangat ya. Insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita lanjutkan soal uraian. Soal nomor 41.
diambilkan dari materi kelas 6 semester 1 dan 2, yaitu tentang Quran Surah Al-Kafirun dan Al-Maidah. Dalam soalnya akan disajikan ilustrasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan makna Quran Surah Al-Kafirun atau Al-Maidah. Jadi dalam soal uraian itu nanti akan ada sebuah ilustrasi, ya, ilustrasi perilaku. Kemudian kalian nanti memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di narasi tersebut dan yang ada hubungannya dengan surah Al-Kafirun atau surah Al-Maidah. Paham ya anak-anak ya? Kemudian soal nomor 42 diambilkan dari materi kelas 5 semester 1, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu iman kepada kitab Allah. Anak-anak, kitab-kitab Allah yang harus kita percayai, kita imani itu ada berapa ya? Pinter. Ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, ada Injil, Taurat, dan Zabur. Untuk soalnya akan disajikan deskripsi tentang pengertian kitab. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan deskripsi itu tentang kitab Allah apa. Begitu. Dan nama Rasulnya itu siapa? Paham ya anak-anak ya? Jadi ketika di dalam soal itu menjelaskan deskripsi tentang Al-Quran, berarti Al-Quran nama Rasulnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jika deskripsi itu tentang kitab Injil, berarti Injil dan Nabi Isa. Jika menjelaskan tentang Taurat, berarti kitabnya Taurat, nama Rasulnya adalah Musa. Paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan soal nomor 43. Diambilkan dari materi kelas 4 semester 1, yaitu tentang sikap menghargai teman. Dalam soalnya akan disajikan narasi singkat tentang perilaku peserta didik di lingkungan sekolah. Kemudian peserta didik dapat merumuskan sikap menghargai teman yang sesuai dengan benar. Jadi yang sesuai dengan narasi singkat itu apa? Sikap menghargai apa? Begitu anak-anak. Insya Allah kalau anak-anak itu membaca, memahami isinya, mudah sekali untuk menjawabnya. Kita lanjutkan soal nomor 44. Kita lanjutkan nomor 44. Diambilkan dari materi kelas 5 semester 2, yaitu tentang pelaksanaan sholat tarawih. Dalam soalnya akan disajikan deskripsi pelaksanaan sholat tarawih. Kemudian peserta didik dapat mengemukakan keutamaan sholat tarawih itu apa saja dengan benar. Keutamaannya pelaksanaan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu sholat yang dilakukan di malam hari setelah sholat isya di bulan Ramadan, ya kan? Rakaatnya ada 8 atau 20. Kemudian dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya bagaimana, keutamaannya apa, ya kan? Kita lanjutkan soal terakhir, nomor 45. Diambilkan dari materi kelas 5 semester 2, yaitu tentang kisah keteladanan Luqman. Apa anak-anak? Kisah keteladanan Luqman. Dalam soalnya akan disajikan sebuah narasi tentang kisah keteladanan Luqman Al-Hakim itu. Kemudian peserta didik dapat menyimpulkan pesan yang ada di dalam narasi itu, pesan-pesannya Luqman kepada anaknya itu apa saja yang dijelaskan dalam Al-Quran. Anak-anak, alhamdulillah, pembahasan tentang kisi-kisi pelaksanaan soal ujian sekolah tahun 2020-2021 sudah selesai. Pak Guru doakan dengan anak-anak bersama-sama belajar di channel ini, insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan soal ujian sekolah. Yang pasti pesan Pak Guru, ketika anak-anak membuka channel ini, ketika anak-anak menonton channel ini, jangan lupa juga anak-anak membawa buku. Jika kurang
memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Paham ya Nana? Jadi Pak Guru hanya membantu. Jadi kalau ada kekurangan, Pak Guru minta maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.